kembali Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Gembira rasanya bisa berkumpul lagi di channel kesayangan kita, yakni channel Sang Penghujat. Di episode yang ke-89 ini, kita akan melanjutkan penelaahan kita mengenai Alkitab, khususnya Kitab Imamat yang telah sampai di pasal yang ke-8. Jika Anda masih mampu untuk terus tekun di dalam menyimak tayangan ini, kami sungguh-sungguh memberikan apresiasi kepada Anda. Sebagaimana yang Anda lihat, ternyata di Kitab Imamat ini hanyalah merupakan rangkaian pengulangan narasi-narasi yang telah pernah kita teliti di kitab sebelumnya, walaupun ada tambahan di sana-sini, namun tidak mengubah makna dari cerita itu sendiri. Dan tentu saja, pengulangan narasi yang terus-menerus akan menimbulkan kejenuhan bagi pembacanya. Seperti biasa, kami persilakan Anda sekalian untuk menyiapkan segala keperluan Anda sebelum menyaksikan tayangan kita ini. Kami akan membacakan ayat demi ayatnya bagi Anda, dan kami mulai dari ayat ke-1. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannyalah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah.
Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditahbiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, "Masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan. Seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi
dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentabisan. Karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Di episode ke-89 ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Imamat yang telah sampai di pasal ke-8. Di pasal ke-8 ini keseluruhannya terdiri dari 36 ayat. Tidak seperti biasanya ketika di dalam penelaahan kita, tiap-tiap ayat saya kelompokkan sendiri-sendiri sehingga di dalam penelaahan kita akan menjadi lebih mudah di dalam pemahamannya. Di Imamat pasal ke-8 ini sebenarnya tidak ada yang baru. Untuk itu makanya ke-36 ayat ini kita sebenarnya telah membahasnya dahulu. Karena ternyata kitab Imamat yang terdiri dari 36 ayat ini hanyalah merupakan pengulangan dari kitab Keluaran pasal ke-28 dan pasal ke-29. Oh no! Tidak ada yang baru. Malah jika kita meneliti akan menimbulkan kerancuan. Mengapa demikian? Kembali kepada episode terdahulu ketika kita masih membahas mengenai kitab Keluaran. Di pasal ke-28 dan pasal ke-29 terjadi perbedaan. Yakni mengenai Urim dan Tumim. Begitu juga di sini. Yang oleh LAI diberi subjudul Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ini merupakan pengulangan dari kitab Keluaran pasal 29. Dan kita lihat di sini, di ayat ke-8-nya dituliskan, dikenakannya lah tutup dada kepadanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Di sini dijelaskan ketika pada waktu pentahbisan Harun ada Urim dan Tumim. Sementara di kitab Keluaran di pasal ke-29 tidak ada Urim dan Tumim. Padahal Urim dan Tumim ini disebutkan di pasal sebelumnya. Ini sudah pernah kita telaah dan pernah saya jelaskan kepada Anda semua, tentunya di episode yang terdahulu. Inilah yang merupakan pengulangan-pengulangan, namun justru akan menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mengapa seakan-akan Tuhan ini memberikan penjelasan yang mencela-mencele, pelintat-pelintut, tidak konsisten? Nah, ini tentu saja akan menimbulkan perdebatan yang panjang dan juga sengit di antara para teolog. Namun, kita tidak perlu mempersoalkan perdebatan mereka itu. Inilah yang ada, yang dihadapkan kepada kita, karena ini merupakan pengulangan-pengulangan. Sebenarnya kita harus meneliti dan menelaah lebih jauh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar, lebih mendalam. Mengapa kitab yang konon disebut suci, sakral, karena ini merupakan firman Tuhan, begitu nampak konyol dan bodoh. Nah, tentu saja jika kita sudah biasa didoktrin oleh pengertian semacam itu, sebenarnya jawabannya mudah, bahwa ini memang satu penulisan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, hanya menulis ulang. Jadi tentu saja ketika menulis ulang terjadi kesalahan karena yang menulis manusia. Ke-36 ayat di kitab Imamat pasal 8 ini tidak ada yang baru.
ini hanyalah merupakan pengulangan dari kitab sebelumnya. Jadi tidak terlalu butuh penelaahan lebih panjang. Namun ada beberapa ayat yang perlu kita lihat dan kita koreksi dari penulisannya. Seperti yang terjadi di ayat ke-31. Di situ tertulis, berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan. Seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Ini yang merupakan koreksi dari penulisan Alkitab kita ini. Mengapa demikian? Tertulis kata kuperintahkan. Ku di sini menggunakan huruf kecil, seakan-akannya mengatakan ini adalah Musa. Memang betul yang mengatakan ini adalah Musa, tetapi sebenarnya Musa hanya melanjutkan firman Tuhannya. Nah, ini yang nampaknya merupakan kelalaian dari LAI. Jika kita meneliti di versi yang lain, yakni versi terjemahan lama, ternyata di situ tertulisnya berbeda. Tidak seperti yang di terjemahan baru. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi lebih menganggap tepat versi terjemahan lama daripada terjemahan baru ini. Kemudian kita juga melihat di ayat ke-35 disebutkan bahwa Harun ini harus tinggal di kemah pertemuan itu 7 hari siang dan malam, dan mereka tetap memberikan persembahan kepada Tuhannya. Ini pernah juga kita membahas di kitab Keluaran terdahulu. Memang untuk perayaan pentahbisan ini Harun harus menyediakan daging, tentunya ini lembu sapi atau setidaknya kambing domba, untuk pentahbisannya selama 7 hari 7 malam. Itu ternaknya dari mana? Nah, ini kembali menjadi pertanyaan yang memang tidak pernah bisa dijawab, karena memang mereka itu tidak punya ternak. Bagaimana Harun bisa diangkat sebagai imam besar yang harus ditahbiskan dengan adanya ritual pengorbanan? Ini sesuatu yang memang tidak masuk nalar, tapi inilah yang ditulis di Alkitab kita ini. Entah apakah mendadak para malaikat turun diutus oleh Tuhannya orang Israel ini membawa lembu sapi, kambing domba, ya tidak tahu. Tapi yang jelas di Alkitab kita ini memang tidak ada. Dan mereka juga makannya tiap hari dengan mana. Itu pun dengan catatan apakah tiap hari burung puyuhnya juga masih tetap ada ataukah tidak. Nah, sekarang juga menjadi pertanyaan, apakah Anda mampu untuk makan tiap hari selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Makan yang itu melulu. Nah, ini menjadi satu uji kewarasan otak kita. Nalar kita diuji habis-habisan oleh cerita ini. Demikianlah Bapak Ibu, ke-36 ayat dari kitab Imamat pasal 8 ini sebenarnya tidak perlu kita telaah terlalu jauh, karena ini hanyalah merupakan pengulangan dari kitab Keluaran terdahulu, dan kita telah membahasnya lebih rinci di episode terdahulu. Ini hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan semata. Memang merupakan pertanyaan yang memang sulit untuk dijawab. Mengapa Tuhan yang konon demikian hebat dengan segala predikatnya justru seakan-akan memberikan firman yang pelintat-pelintut? Dahulu di kitab Keluaran begini, mengapa harus ada pengulangan lagi di kitab Imamat? Seakan-akan demikian nyinyir si Tuhan ini mengatakan hal yang diulang-ulang. Nah, tentu saja ini kita harus dengan kewarasan kita dapat menemukan jawabannya. Selaku host di channel Sang Penghujat, tentu saja saya mengatakan memang Tuhan itu maha sempurna, yang tidak sempurna ini manusia yang menulis. Jadi jadinya seperti ini. Alkitab kita
menjadi buku yang ngaco, buku yang tidak karuan, yang menimbulkan banyak persepsi, sehingga timbul banyak perdebatan di kalangan teolognya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Dan perlu juga Anda ketahui, berhubung dengan adanya perubahan yang terjadi di dunia saat ini, khususnya di dalam bidang ekonomi, mengharuskan adanya hal-hal yang berubah pola kerja di internet kita. Jadi ini juga nampaknya berpengaruh di channel Sang Penghujat ini. Saya tidak mampu memberikan kreativitas yang lebih lagi karena adanya kendala-kendala yang mau tidak mau harus saya hadapi dan saya upayakan supaya channel kita ini masih tetap eksis. Namun saya juga mengharapkan permakluman dari Anda apabila channel Sang Penghujat ini nantinya mengalami degradasi yang kurang menyenangkan. Sekali lagi saya mohon maaf untuk itu. Dan saya juga masih berharap channel Sang Penghujat ini dapat menjadi masukan bagi Anda di dalam menelaah Alkitab. Dan saya juga berharap Anda mau membagikan channel ini kepada saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, handetolan Anda, kerabat Anda semuanya, sehingga kita bisa saling menguatkan dan saling memberikan masukan demi peningkatan iman kita dan juga kewarasan kita. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan di channel ini. Dan kita bertemu lagi di episode mendatang. Shalom.